Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kullal khair wa yassir lana kullal umur wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, nadkhul ila faslun al-ijma'u sukuti. Al-ijma' sukuti itu, jadi ijma' dibagi menjadi 3 ya. Ada ijma' yang dia qauli atau shori, dan itu udah ittifaqal ulama ala hujjatihi. Kemudian ijma' sukuti yang nanti akan dijelaskan maksudnya dari ijma' sukuti itu apa, dan ini ikhtilaful ulama apakah dia menjadi hujjah atau tidak. Dan yang ketiga adalah al-ijma' dimni, maksudnya aja ijma' yang mustanjud yang dihasilkan dari bi ijma'i ahli asri ala qaulaini. Jadi ijma' ahli asr kalau masalah ini tuh menjadi dua perbedaan gitu. Nah itu itu ijma' dimni namanya. Nah oke, terus tambahan dari dokter ada lagi nggak ya? Nggak ada kayaknya itu deh. Nah terus ini ijma' sukuti syaratnya itu hanya pada masalah taklif ya, jadi bukan pada masalah khobar insan atau masalah usuli itu maksudnya yang asal gitu, akidah itu bukan pada masalah itu, atau masalah yang mudah ma'ruf hukumnya kayak gitu bukan, tapi ijma' sukuti itu yang masalah taklif. Baik. Idza qala ba'du sahabati qawlan fantashara fi baqiyati sahabati fasaqatu fa illam yakun qawlan fi taklifin falaysa bi ijma'in. Jadi ini maksudnya ijma' sukuti ini, idza qala ba'du sahabati qawlan fantashara fi baqiyati sahabah fasaqatu. Nah, kalau misalnya ini udah wadih ya. Kalau misalnya itu bukan taklif, itu emang udah ittifaqal ulama, itu bukan ijma'. Nah, sekarang yang ikhtilafnya itu fi taklif. Nah, kalau menurut Ahmad maya dulu ala annahu ijma' wa bihi qala aktsar asy-Syafi'iyah. Jadi menurut Ahmad dan aktsar Syafi'iyah itu adalah ijma'. Jadi itu ijma' dan itu menjadi hujjah gitu ya. Hujjah doniyah kalau menurut mereka itu. Tapi kalau waqala ba'duhum yakunu hujjatan wala yakunu ijma'an, ini madhabu Abi Hasyim, Al-Mu'tazili, Abi Bakar As-Sayrifi, wa Amidi wa Subki. Yakunu hujatan la yakunu ijma'an. Wa qala jama'atun akharun la yakunu hujatan wala ijma'an wala nunsib ila sakitin qawlan illa an tadulla qara'in al-ahwal ala annahum sakatu mudbirina lirrida wa tajwizi al-akhdi bihi. Jadi kalau menurut yang ketiga, enggak, itu bukan hujah, bukan ijma'. Karena apa? Karena orang yang diam itu enggak bisa kita anggap dia itu adalah ridho gitu, enggak bisa kita anggap gitu. Soalnya ada sebab-sebab kenapa dia diam gitu. Ada 7 sebabnya. Yang pertama adalah ayakuna limani fi batinihi la yutalani. Jadi sebenarnya dia itu mengingkari gitu ya. Tapi emang dia nggak bisa untuk mengungkapkan gitu. Entah itu karena bisu atau gimana. Kemudian atsani ya Allah sabran madani fandohik tuh. Jadi yang pertama adalah ayakuna limani fi batinna yutalani. Jadi memang dia tidak bisa mengungkapkan gitu karena mungkin ulama tersebut ya mungkin bisu, atau misalnya ada sesuatu yang bisa ya pokoknya dia tidak bisa mengungkapkan gitu. Terus atau sebenarnya dia tuh mencari, cuman karena dia tuh diam kenapa? Soalnya ya setiap mujtahidin tuh musib gitu. Ini ya udah dia berbeda gitu ra'yinnya. Cuman karena dia menganggap setiap mujtahidin itu musib, ya udah nggak apa-apa gitu. Terus yang ketiga adalah alla yura al-inkaru fil mujtahidat wa yura dalika al-qaul saigun liman addahu ijtahu ilai wa illam yakun huwa muwafiqan. Jadi memang pada ijtihad itu tidak diperlihatkan tidak ada ingkarnya gitu. Wa yarda dikal qaulu saigun liman addahu. Oh gini. Jadi sebenarnya pendapat dia itu beda gitu. Cuman dia melihat pendapat dia yang berbeda itu bukan ingkar gitu. Dia cuma nganggapnya itu ini sebenarnya enggak salah. Lalu tadi apa? Sekarang udah alla yara al-inkara fil mujtahidat. Oke, ya paham. Wa yara dalikal qaul sa'igun liman addahu ijtihaduhu ilaihi wa illam yakun huwa muwafiqan. Jadi gini, ini sama sebenarnya kayak ini sih. Kayak yang ini nih. Mujtahid musib. Jadi memang sebenarnya dia la yuwafiq ya. Dia la yuwafiq. Cuman pengingkaran dia atau la yuwafiqnya dia Allah amantahi Badin antahi saada bilam salah. Pengingkarannya dia. Malijidan. Pengingkaran dia atau pengingkaran.
Cuman dia melihat pengingkarannya dia itu ini, dia tidak melihat kalau dalam hal ijtihad itu ya ini musib semua gitu. Jadi ijtihad semuanya musib, tidak ada yang mungkar, gitu. Nah, terus wayara dari qauli saigun liman addahu ijtihaduhu ilaihi ya. Sebenarnya dia ngelihat ya qaul itu emang benar-benar aja gitu. Yang penting dia sudah berijtihad dan ada dalilnya. Meskipun memang dia tidak iwafik gitu. Akhirnya dia diam aja. Terus yang keempat adalah alla yara al-bidar isra. Maksudnya dia tidak bercepat-cepat untuk mengingkari gitu. Mungkin soalnya ya maslahatan gitu. Mungkin ada bahaya, tapi kalau misalnya dia bercepat-cepat untuk mengingkari takutnya bahaya gitu. Akhirnya yaudah dia entar dulu, nanti tidak mengingkari dulu. Atau misal ya maslahatan, atau misalnya ada aridin, ya untuk maslahatnya kayak gini. Jadi ada aridin minal awarid yang tadiru zawaluhu fayamut. Jadi misalnya ternyata ada arid, misalnya dia sakit gitu ya. Sebenarnya dia mengingkari gitu, pengen ngomong tapi karena dia sakit gitu, akhirnya tapi ternyata qadarullah dia udah meninggal duluan sebelum sebelum hilangnya sakitnya tuh hilang gitu. Atau misalnya ada yang membuat dia masgul, akhirnya ya udah dia diam, tidak bercepat-cepat untuk mengingkari. Kemudian yang kelima adalah ya'lam annahu law anqara lam yultafat ilaihi. Jadi ya emang dia diam aja gitu. Soalnya kalau misalnya dia mengingkari, dia udah yakin kayaknya orang-orang nggak bakal ini lucu ya, bukan Ana mengatakan emang lucu gini, karena orang-orang nggak bakal gitu melihat ke Ana gitu, ke pendapat Ana. Nah terus kalau misalnya Ana pendapat itu malah menjadi kehinaan buat Ana. Nah ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ketika sakata anil qaul bil aul. Nah aul lah nanti intinya berbeda gitu dengan pendapatnya Umar. Nah terus akhirnya udah habis itu udah yang korek ya zaman Umar. Terus ditanya kenapa kok Anta nggak bilang gitu, soalnya karena rojulan mahiban fahib tuh, karena Umar itu punya duhaibah dan tegas banget gitu. Kalau misalnya menurut beliau ini hak, terus adanya kolak, dia tuh benar-benar sangat tegas gitu. Akhirnya udah aku diam aja gitu. Terus yang keenam adalah dia diam karena memang masih ya tawakuf fil masalah gitu. Likaunihi fi muhlitan, jadi masih melihat masih nador gitu ya. Ini masalahnya kayak gimana itu masih ya tawakuf, makanya dia diem gitu. Asal bi ayaskut lidonihi anna ghairahu qad kafahul inkar wa agnahu anil idhari annahu fardu kifayatin wa yakunu qad ghalata fihi wa akhtaha fi wahmihi. Nah mungkin dia diam soalnya dia tahu kayaknya bukan dia tahu, dia kayaknya nyangka kayaknya ada orang yang bilang juga mengingkari gitu. Akhirnya dia diam aja ya, soalnya fardu kifayah udah cukup gitu, ya udah dia aja yang bilang mungkar. Tapi ternyata ya aku nukut golek tafihi wa akhtaha fi wahmi, ternyata sebenarnya nggak ada gitu, nggak ada orang yang mewakili dia. Oke, jadi itulah sebabnya itu. Sedikit lagi, dan walana anna hala sakit la yakhlu min sittati aqsam. Nah ini rotnya Ibnu Qudamah ya, madhabu jumhur ya. Sehingga menurut jumhur, bukan madhabu Ahmad. Sehingga menurut madhabu Ahmad itu adalah ijma. Nah enggak, kalau menurut kita kenapa orang diam itu adalah ada enam hal gitu. Jadi bukan yang kalian bilang. Dan ini sebenarnya naket juga. Ini naket. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Hasan, karena memang gimana ya, saking Ibnu Qudamahnya tuh ingin menguatkan madhabnya, akhirnya tuh kayak ngelihat itu yang harusnya benar tapi nggak jadi benar gitu. Akhirnya sampai memaksakan untuk merot gitu, padahal ini sabah ini tuh benar gitu. Oke. Terus yang pertama, kenapa diam? Karena ayakuna lam yandur fil masalah, karena ya dia belum lihat di masalah, dan ini sama lah kayak ini nih, li'anna mutawakifun, ya dia belum lihat di masalah. Nah makanya sebenarnya dia tuh wafik gitu, tapi dia belum lihat di masalah. Kemudian yang kedua, atsani ayandur fiha fala yatabayyan lahu al hukam. Ini juga sama sebenarnya kayak mutawakif, sama aja sebenarnya. Ayandur fiha fala yatabayyan lahu al hukam, jadi ketika ngelihat akhirnya dia belum jelas hukumnya tuh kayak gimana gitu. Wakilahuma khilafud dhahir. Dan kata ini, jadi kata Ibnu Qudamah ini nggak mungkin terjadi. Li'anna dawai mutawafirah, karena dawai jadi banyak banget dalilnya, itu banyak banget, adillah juga udah dohir gitu. Watarkun nador hilafu adatil ulama indan nazilah. Nah karena saking banyaknya ini tentunya pasti orang tuh bisa, maksudnya mujtahid itu pasti udah bisa karena dalilnya tuh banyak, pasti mujtahid bisa menentukan hukum tersebut gitu. Dan tarkun nador, nah ini
ini untuk nakat yang ini ya. Jadi dia tidak melihat gitu. Oh enggak, berarti beda sama mutawakif ya. Sama mutawakif. Mutawakif yang kayak ini sebenarnya. Kalau yang dua berarti ulama itu benar-benar nggak mau ngelihat dari nadar masalah. Nah, ini nggak boleh kata Ibnu Qudamah. Nah, tarkun nadar itu khilafu adatil ulama indan nazilah. Jadi kalau ada permasalahan yang terjadi, nah bukan dari kebiasaan ulama itu meninggalkan nadar itu. Jadi harus pasti ulama itu ketika ada masalah langsung membahas hal tersebut. Insya Allah ulama. Tuh majuf didalika ila khuluwil asri an qaimin lillahi bi hujjatihi. Nah ini kalau misalnya ulama meninggalkan nador, ya udah itu ya adi ila khuluwil asr, gak akan ada akhirnya hukum gitu. Kalau ini jadi ini kalau menurut beliau ini gak mungkin lah ditabahin hukum, soalnya adilah itu banyak. Nah kalau ini yang untuk ini, kalau ini yang untuk ini, oke, insyaallah. Alhamdulillah. Kita lihat sedikit di mudzakiroh ya, mudzakiroh singkitnya. Kalau di mudzakiroh singkitnya itu jadi ya sama ya, Sukuti, Doni itu ada 3 pendapat, anahu ijma. Nah ini Ahmad dan seterusnya. Terus anahu hujatuna ijma, laisa bi hujatin wala ijma liana sakit qaca sakut wa ghairu radin. Nah ini sama juga, ini asbabnya juga sama yang disebutkan, sama yang disebutkan di mudzakiroh itu, cuma lebih ringkas aja kayak gitu. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, dokter cuman ngejelasin sampai sini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.